Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, berjalan di pinggir rel, wanita Parubaya di Banyuwangi tewas usai tertabrak kereta api. Terdakwa Polwan bakar suami menangis saat disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Sumur desa mengeluarkan api, ribuan warga di Jombang kesulitan air bersih. Saudara, seorang wanita Parubaya tewas usai tertabrak kereta api Blambangan Ekspres di Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Korban yang berjalan di pinggir rel diduga tidak menyadari ada kereta yang akan melintas karena alami gangguan pendengaran. Korban Umi Farida berusia 51 tahun tewas usai tertabrak kereta api Blambangan Ekspres jurusan Banyuwangi, Jakarta, Senin sore. Kejadian bermula saat korban berjalan di pinggir jalur rel kereta api yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Korban yang alami gangguan pendengaran tersebut diduga tak menyadari ada kereta yang akan melintas dari arah belakang. Sehingga seketika tersambar kereta api, bahkan tubuh korban sempat terlempar beberapa meter. Kereta api ini sudah mempunyai klakson, namun karena korban ini mempunyai kekurangan, jadi selain pendengarannya kurang dan juga dia punya penyakit epilepsi, mungkin pada saat kereta ini sudah jaraknya terlalu dekat dan diklakson, akhirnya korban ini kaget dan terlanggar bagian samping daripada kereta yang melintas ini. Jenazah Umi Farida sempat dibawa ke RSUD Genteng, Banyuwangi. Selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sesosok mayat pria tanpa busana ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tengah kebun alpukat di Jember. Keluarga korban menangis histeris saat mengetahui kondisi keluarganya ditemukan sudah tidak bernyawa. Area kebun alpukat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember dipenuhi warga menyusul ditemukannya sesosok mayat pria tanpa busana. Kondisi korban cukup mengenaskan, sekujur tubuh sudah membusuk dan sulit dikenali lagi. Tak ditemukannya kartu identitas di TKP membuat polisi sempat kesulitan saat melakukan proses identifikasi jenazah. Namun identitas korban akhirnya terkuak setelah petugas yang melakukan penyisiran menemukan sarung yang diduga milik korban tak jauh dari lokasi. Penemuan sarung tersebut diperkuat oleh keterangan sejumlah anggota keluarga yang memastikan korban adalah kakek Nimo lansia warga setempat. Keluarga korban langsung menangis histeris karena meyakini jika korban adalah keluarganya yang hilang sejak beberapa hari lalu. Meski identitasnya sudah diketahui, namun petugas tetap mengautopsi jasad korban guna memastikan penyebab kematiannya. Kami melakukan cek TKP dan penyisiran bersama anggota. Di sekitar lokasi kejadian didapati sarung yang diduga kuat milik korban, dan setelah dipastikan ke pihak keluarga, sarung tersebut identik, berikut ciri-ciri tubuh korban juga identik dengan korban atas nama Pak Nimo yang dinyatakan hilang 5 hari yang lalu menggunakan sarung bermotif kotak-kotak yang juga berada tidak jauh dari TKP. Dibantu warga, petugas kemudian segera mengevakuasi jasad korban guna kepentingan lebih lanjut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, diduga bertengkar saat berkendara. Minibus yang ditumpangi sepasang suami istri kecelakaan tunggal di Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan. Mobil korban terjun ke sungai usai menabrak pembatas jalan. Sebuah minibus ditemukan terbalik di sungai di Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan. Pembatas jalan di lokasi kejadian hancur setelah terdapat goresan aspal diduga akibat mobil yang melaju kencang.
Sementara pengemudi dan seorang perempuan yang diduga istri pengemudi menderita luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung beberapa jam hingga mobil bisa dibalik dan dibawa ke darat. Berdasarkan keterangan saksi mata, pengendara mobil diduga sempat berebut ponsel saat berkendara dengan penumpang perempuan yang merupakan istrinya. Pengendara diduga kehilangan fokus hingga menabrak pembatas jalan dan mobil terjun ke sungai dengan kondisi terbalik. Kendaraan R4 R3 itu berjalan dari arah utara menuju ke selatan, kemudian masuk ke dalam sungai menabrak selatan. Untuk penyebabnya kami masih dalam proses penyelidikan. Korban, Mas? Penumpangnya berapa orang? Untuk penumpangnya 2 orang. Identitas di rumah sakit Kota Hukum. Istri, Pak? Iya. Oh, iya. 2 orang, Mas. Semuanya sudah dievakuasi. Mulai kecelakaan adalah kejadiannya hujan. Sampai atau langsung. Tidak ada korban. Laki-laki dan perempuan katanya. Semuanya dibawa ke rumah sakit. Tadi sempat melihat Pak yang terjun mobilnya gimana? Tadi sempat, cuma saya juga bawa pasien, saya langsung ke rumah sakit. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kejadian ini, sedangkan pengendara mobil suami istri memilih langsung pergi setelah sempat dirawat di rumah sakit Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Terdakwa poluan bakar suami menangis saat disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.